Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Pagi ini saya akan memberikan update tambahan teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu untuk kondisi market tadi malam Amerika tutupannya oke ya teman-teman, hijau. Kemudian Eropanya juga hijau. Namun demikian untuk Dow Food-nya ini masih merah ya. Ini di rupiahnya di 15, hampir 15.600. Coba kita tengok dulu sekarang pergerakan dari ini ya. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu untuk pergerakan harga-harga komoditas teman-teman. Untuk crude oil. Oke, sorry. Daripada bolak-balik saya kembali dulu ke bahasan ini ya teman-teman. Bursa Amerika ya, biar nyambung. Nah, ini untuk kondisi dari bursa Amerika, mood marketnya adalah seperti ini, cukup oke ya. Closingnya tinggi. Untuk closingnya tinggi teman-teman, dalam pergerakan 5 hari sangat oke. Dalam pergerakan 1 bulan juga sangat oke. Kemudian SP500 dalam 1 hari oke banget. 5 hari bagus dan dalam 1 bulan juga oke. Kemudian pergerakan dari Nasdaq mood harian bagus, 5 hari bagus, dalam 1 bulan cukup oke ya. Terus kemudian untuk futuresnya coba kita tengok cukup oke ya. Naik hijau seperti itu. Kemudian Nasdaq juga sama teman-teman, seperti itu pergerakannya. Terus kita tengok dulu, ini adalah kira-kira peta gerak dari si DJI. Ini oke ya. Jadi bursa Amerika itu udah sampai di 50 retracement. Ini yang dulu-dulu saya sampaikan bahwa turun ketika rebound. Sampai di mana sih kekuatan reboundnya? Ternyata dia awalnya hanya sampai 23,6 baru terkoreksi lagi. Ini yang agak ngeri di sini, karena kalau jebol agak ngeri. Ternyata dia ngeyel ya, mencoba untuk ke 23, 38, 50. Jadi ini sudah sampai di sekitar 50 retracement pas ya. Jadi kita tunggu nanti malam dan beberapa hari ke depan. Untuk Nasdaq-nya masih belum ya. Nasdaq-nya masih belum begitu tinggi rebound-nya. Dia masih di kisaran 23 atau resisten pertama lebih sedikit. SP500 juga enggak, kalau SP500 dia udah sampai di kisaran resisten kedua ya, di sekitar 38 retracement. Terus kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah DXY atau dollar index, karena ini kalau dollar indeksnya turun, ini biasanya marketnya naik. Jadi ini memang dollar index dalam sekitar seminggu ini ada kecenderungan tetap dan ada pergerakan yang tetap dan cenderung turun seperti itu. US 10 years bond-nya ini juga sama, biasanya ketika dia tidak bergerak atau cenderung turun, marketnya akan membaik. Ini juga sekarang kondisinya adalah masih bagus sih, secara trennya masih kencang seperti itu. Cuman kalau ini naik atau US government bond 10 years ini naik, biasanya itu market saham turun ya. Kemudian kalau kita lihat harga komoditas nggak bergerak kemana-mana ya teman-teman. Nanti kita cek, ini juga kita bisa ngelihat dari uh, core commodity CRB index ya. Ini ini memberikan indikasi pergerakan komoditi, dan ini memang tidak ada pergerakan berapa hari ini. Terus PIX atau indeks kecemasan pelaku pasar cenderung turun, artinya orang-orang berani untuk melakukan positioning. Kemudian kita lihat untuk crude oil teman-teman, ini di 85 ya, sempat turun terus kemudian ada pergerakan naik. Untuk coalnya masih di 390, batu bara 390. Teman-teman bisa ngelihat batu bara kan juga nggak kemana-mana saham-sahamnya. Natural gasnya turun tapi ini udah mulai rebound ya. Untuk goldnya ini di kisaran emas tuh seperti double bottom ya, seperti itu. Ini bottomnya kemarin di sekitar 16 sekian gitu, 16.20-an. Tin belum ada pergerakan. Kemudian untuk nikel ya, saya harusnya cari nikel. Kita cari nikel ya, harga pergerakan nikel. Nah, ini nikelnya masih sama ya teman-teman, tidak ada pergerakan lebih lanjut.
Oke, baik teman-teman, berikutnya, adalah melanjutkan bahasan saham-saham yang kemarin-kemarin belum sempat saya tuntaskan. Bahasanya adalah melanjutkan bahasan yang kemarin, karena kemarin sudah saya bahas bank digital dan bank ya. Oke teman-teman, kita masuk ke bahasan langsung ke Astra ya. Saham Astra sudah sampai di mana pergerakannya, nanti akan saya beri timestamp ya. Nah, Astra ini rebound dari dasar teman-teman. Rebound dari dasar ini seperti ilmu yang saya bahas sebelumnya ya. Ilmu yang sudah saya bahas kemarin adalah di sini, cara mengukur potensi rebound suatu saham. Nah, di sini kita bisa mengukur langsung juga kekuatan rebound dari Astra ini, ternyata dia bisa sampai lewatin R1, R2 dan hampir 50 retracement. Jadi kalau teman-teman yang sudah membuat Fibo seperti ini, maka pembelian terbaik adalah di area hijau nih ya teman-teman. Di sini lewat resistan pun dia konsolidasi, kemudian baru 2 hari ngelewatin 38 retracement, targetnya masih di 50. Nah, nanti kalau misalkan Astra bisa lewat 50 retracement yang lebih yang saat ini, nanti baru kita carikan tren yang lebih besar teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa yang saya ukur tadi ya, itu adalah tren Astra yang paling kecil. Jadi kalau dilihat ini adalah tren yang paling kecil ya. Terus kemudian ini ada tren yang lebih besar. Kemudian ada lagi tren yang lebih besar seperti itu. Nah, dari tren yang lebih kecil ini ditarik Fibo-nya ya. Tarik Fibo-nya seperti ini. Nah, kita bisa ngelihat bahwa Astra itu 50 retracement-nya adalah di 6750. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Ini udah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk auto juga ada potensi, teman-teman. Jadi Astra ada potensi juga, tapi Astra ini kan dia sudah hampir sampai di 50 retracement. Ingat teman-teman ya, kita hanya menggunakan pergerakan yang paling kecil dari tren-tren yang paling kecil. Baru kemudian kalau mendapatkan bahwa saham ini mampu ngelewatin target di tren kecil, baru kita mencari pada tren yang lebih besar. Kira-kira begitu ya, udah saya bahas semua di video saya. Kemudian Astra Auto teman-teman ini juga ada potensi. Saya nggak ngelihat laporan keuangannya, saya hanya bisa ngelihat dari sini bahwa dia berhasil rebound ngelewatin 23,6 retracement. Pembelian terbaik tetap di 0 sampai 23 teman-teman. Di area sini adalah pembelian terbaik, pecah pembeliannya supaya teman-teman dapat mendapatkan harga terbaik ya. Kemudian resistance belinya 38 dan targetnya sementara ke 50 retracement itu teman-teman bisa perhatikan. Kemudian United Tractor juga rebound, tapi bedanya adalah kalau Astra Auto ini kan reboundnya cukup dari dasar yang cukup dalam gitu. Kalau sedangkan United Tractor nih reboundnya kan ya memang dia secara tren karena bagus, sedangkan Auto ini kan secara tren kan dari tren yang kita ambil ini saja dia kan cukup dalam turunnya. Sedangkan United Tractor ini boleh dibilang penurunannya nggak begitu dalam. Tetap sama juga kita bisa menarik Fibo-nya seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa kira-kira resistan dia itu di sini. Nah, di kisaran 50 retracement ya. Jadi pergerakannya cukup bisa terbaca. Kemudian untuk consumer saya nggak akan bahas semua, saya hanya akan bahas yang cukup-cukup potensial aja. Kenapa? Karena consumer ini boleh dibilang kan kemarin-kemarin dia udah bergerak ya teman-teman. Kita sekilas saja Mayora ini di atas. Nah, ini juga Indofood sudah sampai Indofood sudah sampai di 50 retracement tren pendek ya. Tren pendek. Jadi oke, saya hapus saja dulu. Indofood ini dia dalam tren kecil teman-teman. Dari tren perhatikan yang saya kotakin ya. Dari tren ini dia berhasil sampai di 50 retracement. Nah, kita tunggu sampai kira-kira dia break dari 50 tuh nanti dia bisa mampu nggak melewati 6340. Kalau dia mampu lewatin itu ada target kisarannya di sini. Nah, saya hapus biar nggak bingung. Tapi saya sisakan bahwa target kedua adalah di sini. Ya, teman-teman. Oke, kemudian Aces masih jauh. Target saya bikin belum sampai ya. Resistannya masih banyak. Ini jelas ya untuk mempelajari Fibo enak sekali ini Aces. Kita hanya gunain tren kecil ini aja dulu. Kalau itu nanti bisa dilewati, baru nanti kita bicara tren yang lebih besar. Tentu target-targetnya juga
berbeda ya teman-teman. Indo Unilever kita lewatin aja dulu karena kita saat ini fokusnya adalah mencari saham-saham yang berpotensi untuk rebound. Nah, ini Sido muncul boleh teman-teman perhatikan ya. Ini kemarin-kemarin juga udah saya bahas. Nah, di sini terlihat bahwa saya hanya mencari dari tren kecil ini. Nah, dari tren kecil ini teman-teman, ternyata Sido berhasil lewatin 50 retracement. Jadi coba saya batasin dulu di sini. Ini coba saya beri tanda dulu targetnya dari Sido, sementara di sini udah berhasil dilewatin. Maka saya akan coba untuk menarik trennya langsung aja ya teman-teman dari dia break. Nah, sepertinya apakah terjadi pemotongan tren? Oh ya bolehlah, ini sebenarnya terjadi pemotongan tren ya, boleh. Jadi kita gunain trend base ini boleh. Nah, Sido ini saat ini dia sampai di sini teman-teman. Dia saat ini sampai di resistan pertama. Nah, resistan berikutnya ada di 38 retracement 770 dan targetnya Sido sementara di 800 teman-teman. 800. Gudang garam cukup oke ya, gudang garam cukup oke. Ini sudah saya perbesar targetnya di 27.000. HMSP juga cukup oke, dia bisa ngelewat 50. Jadi HMSP ini bisa kita ambil tren lebih besar ya. Kita bisa ambil tren yang lebih besar. Nah, tren berikutnya untuk maksudnya tren yang lebih besar 50 retracement di sini ya, di yang warnanya hijau, tapi saya push dulu supaya teman-teman nggak bingung. WIM retracement ya, ini bukan masuk saham-saham yang potensial rebound karena saat ini dia masih dalam turunnya ya. Perhatikan dulu di sini di 38 retracement di 750 aja dia jebol atau enggak gitu. Kemudian yang lainnya kalau dia biasa aja saya nggak akan bahas. Nah, ini untuk Aisyah teman-teman, dia saat ini masih konsolidasi dalam pergerakannya, dan dalam konsolidasi ini dia cenderung testing resistan daripada membuat lower ya, daripada membuat support yang lebih rendah. Dia cenderung untuk ngetes di resistan, artinya ini cukup menarik ya teman-teman. Kemudian saham-saham terkait energi, untuk harga minyak sebenarnya kan turun tapi ada rebound. Nah, teman-teman bisa ngelihat Elsa saat ini, Elsa boleh dilingkarin ya ini. Elsa cukup bagus ya, cuman Elsa ini udah sampai di 50 retracement juga ya. Udah sampai di 50 retracement. Nah, kalau coba kita lihat dalam tren yang lebih besar, Elsa itu ada di sekitar 383 dalam merupakan target berikutnya. Kemudian untuk Medco, dia memang luar biasa. Ini bentuk sahamnya seperti mirip-mirip dengan Aisyah tadi. Jadi ketika dia konsolidasi ini cukup terjaga untuk tidak membuat lower low, akhirnya dia breakout ya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah volumenya. Sayang volumenya kurang ya. Sayang volumenya kurang mendorong. Kemudian perusahaan gas juga cukup oke ya. Saham-saham yang terkait energi ini sektornya masih bagus teman-teman. Jadi kemarin stagnan sebentar itu ketika sektor lain bergerak, ternyata tidak membuat sektor ini turun dalam seperti itu. Ini seperti Akra juga bermainnya adalah lebih memilih dekat resistan daripada membentuk lower low-nya. Jadi ini saham oke, Akra, Pegas seperti itu semuanya oke. Pegas resistan berikutnya 1995 ya. Kemudian saham-saham terkait sawit ini adalah sepertinya hari kedua terkoreksi. Padahal untuk sawit saat ini harganya di 4.100-an ya teman-teman. 4.100-an ini masih belum mampu lewatin resistan pertama saking dalam turunnya ya. Resistan pertama di 8775. Kemudian untuk LSIP juga sama. Ini hari kedua dia turun. Yang beda memang SSMS ya. SSMS ini secara pergerakan memang cukup beda. Teman-teman sudah hafal yang ngikutin channel saya ya. Kemudian SIM ini teman-teman boleh perhatikan ini cukup ngeyel, tetap mencoba untuk ngelewatin 50 retracement. Jadi ya teman-teman bisa inilah ya, bisa catat SIM ini saat ini dia akan testing 50 retracement. Nah, ini dalam weekly mungkin kita bisa geser dulu ini dalam weekly-nya kita geser dulu supaya gak ganggu. Baru kita bisa ukur juga tren naiknya di weekly ini kuncinya dia di 433 ya. Kalau trennya lebih besar kita lihat nanti ada target 480 untuk SIM. Oke, kemudian
Cusco Plantation masih belum mampu ngelewatin resisan pertama dia ya. Dia masih belum mampu lewatin resisan pertama, potensinya masih sampai 142. Kemudian yang lainnya yang perlu-perlu aja. Ini pada secara umum pada balik arah sih di SNG, TAPG ya. Nah, ini rata-rata pada balik arah. Yang bagus tadi SSMS, oke, sama SIM ya, teman-teman. Kemudian terkait call untuk Harum sendiri masih belum mampu beranjak dari 61,8. Indo Tambang Raya sih cukup oke. Rentang geraknya terbatas tetap di area hijau tuh teman-teman ya. Jadi ada resisan candle 44300. Adaro juga masih belum ada pergerakan juga. PTBA cenderung turun, malahan ini perhatikan supportnya di 3690. KKGI ini masih belum mampu lewatin 640 atau resistan yang pertama. Ini saya bahas yang bagus-bagus saja, kalau yang biasa saya ini United Tractor sudah tadi ya. Kemudian Doit nggak ada pergerakan, MBSS. Nah, teman-teman masih ingat ya, MBSS ini sering pergerakannya berbeda loh ya. Dan dia ada resistan. Nah, ini di catatan saya kemarin nih, kali ketiga dia nggak mampu lewatin resistan, ternyata dia mampu break resistan ya. Di sini, apakah ada dorongan volume? Ada, tapi tidak begitu signifikan. Toba ya, Toba boleh perhatikan juga teman-teman. Cuman ini Toba ini simple aja sih, PR-nya masuk ke area biru aja itu ya. Ke area biru itu aja. Tapi kalau kita pandang dari hal lain bisa juga. Seandainya kita coba pandang dari tren paling pendek, boleh. Ini dari sini aja. Maka resistan dia 705, 750, 787, target 50 retracement-nya. Kemudian BRMS nih sendiri ininya bahasanya. Nah, PKPK ini malah rebound. Ini perusahaan ini di Samarinda teman-teman ya. Saya pernah ke lokasinya. Oke, kemudian nah ini ya kisaran di 370 teman-teman ya. Nah, ini saham-saham yang terkait ini batubara juga masih pada kencang, tapi bukan yang gold producernya ya, pengangkutan ini. Ya ya teman-teman. Oke, ini juga cukup oke sebenarnya dan sudah bisa kembali naik lagi di atas 50 retracement dan 61,8 retracement. Kemudian terkait metal masih belum ya, rentang geraknya masih sama, Antam sama, Inco juga hitungannya sama, Tins juga sama. Jadi tidak ada yang signifikan di metal. Telekomunikasi ini malah bagus teman-teman. Ya, untuk Telkom teman-teman masih ingat, ini Telkom itu dulu-dulunya itu tidak pernah lewat dari 4350, kemarin koreksi sampai 41 dan cepet banget reboundnya, naik segitu lagi. Indosat ini doji-nya harus, doji itu kan butuh konfirmasi, tapi dikonfirmasi doji lagi. Sepertinya masih tarik ulur seperti itu ya. Nah, ini untuk Excel lebih tegas nih, naik turun seperti itu. Excel volatilitas cukup tinggi. Kalau ngelihat pergerakan seperti ini, artinya ini mesti harus dicek karena dia ada supportnya di 23 ya. Kemudian friend itu kan kemarin saya sampaikan, tapi masih belum mampu lewatin resistan pertama, balik arah lagi. Sama ya settingnya, resistannya 88, 82, 88, 93 ya. Kemudian, nah ini yang saya bilang harus hati-hati kalau ketemu saham yang naik, rebound nggak mampu, cenderung turun, dan misalkan hari ini melanjutkan turunnya, berarti supportnya dia lower low ya. TOWR yang kemarin saya sampaikan ya teman-teman, ini saham rebound dari dasar, pembelian terbaik adalah area hijau 0-23 dan targetnya dia adalah di 50 retracement ya. Kemudian MTEL ya boleh juga teman-teman pandang dari sisi lain seperti ini supaya lebih jelas. Bisa juga MTEL teman-teman memandangnya dari sini ya. Maka resistannya 720, 736, target 750. Kemudian terkait BRPT, ESA ini belum ada pergerakannya semuanya.
Untuk konstruksi teman-teman kita lihat dulu Adikarya masih tipis-tipis saja pergerakan, Wika masih bergerak sama, PTPB, WSKT nggak ada perubahan semuanya, Keras itu konsolidasi di resistan pertama, resistan pertama. Terus coba GDST yang kemarin bergerak gimana, GDST konsolidasi di resistan sebelumnya, consolidation after break. Kemudian ISP dia kemarin sampai di 38, targetnya di 50, 280. Saya masih melanjutkan kenaikannya sih sebenarnya. Kemudian WG ini juga ada kenaikan, sudah sampai testing di 50 retracement teman-teman ya. Oke, kemudian JSMR gimana, karena kemarin hari sebelumnya kan sampai lewat 50. Nah, JSMR ini teman-teman dalam kenaikannya lewatin 50 yang areanya biru, lanjut lagi naik, tapi dia sekarang koreksi dan tertahan di 50-nya ya. Terkait properti, Pakuan masih di dasar, belum ada pergerakan. Asri aja yang sedikit naik teman-teman. BES sedikit bertahan di atas resistan. Nah, CTRA balik arah, SMRA balik arah lagi, seperti itu. Jadi saham-saham yang secara tren turun ketika rebound ini masih jauh lebih berat daripada saham-saham yang uptrend. Kemudian di NTP saham persemenan masih belum ada pergerakan, SMGR 2 hari turun. Ya, secara umum pergerakan tetap sih. Nah, kemudian ASA ini dia sudah di dasar ya teman-teman. ASA ini dia sudah konsolidasi cukup lama dan kemarin ada percobaan testing. ASA ada percobaan testing. Nah, volumenya kenceng ya teman-teman, bisa perhatikan ASA. Kemudian Bird ini konsolidasi sih, konsolidasi. SMDR ini lebih rendah dari area saya masuk kemarin. BAIS enggak, masih tetap sama pergerakannya, enggak ada pergerakan. Ya, nggak ada pergerakan di sektor-sektor ini. Yang cukup menarik adalah ASA tadi. Kemudian terkait media, teman-teman bisa perhatikan MNCN ini sedikit ada upside ya kemarin ya. Upside, ya sementara memang dia targetnya di 235 hampir kecapai teman-teman. Tapi perhatikan kalau misalkan 235 lewat, nah kita bisa lihat dalam tren yang lebih besar. Seperti ini teman-teman, kita kembali membahas seperti ini ya, cara mengukur potensi rebound suatu saham. Coba kita ukur potensi rebound dari SCMA dalam monthly ya, dalam weekly. Nah, kita boleh ukur gini, ini yang paling pendek, tren yang paling pendek. Oke, dalam tren yang paling pendek, kenaikan dalam weekly dia seperti apa? Resistan dia ya memang sudah dites 234 ya, hampir dites. Kalau 234 dia bisa lewat, nanti baru kita gunain tren yang lebih besar, itu kisaran di 250 seperti itu. MTK apakah ada perubahan? MTK ini sebenarnya dia ada di dasar teman-teman. Dia ada di dasar, cuman ya dia masih ini ya, masih belum kemana-mana sih hitungannya. Ini sampai saking banyaknya dia saya analisa, banyak banget ininya, fibonya. Nah, dia sekarang sih kuncinya simple sih. Kita kalau memandang satu saham tuh simpel-simpel aja. Kita lihat dulu pergerakan dia itu dalam tren yang saya analisa tren paling kecil ini. Ini saking pergerakannya ya nggak kemana-mana, dia cenderung turun. Kita ambil dari tren terkecil ini aja, dia 1575, perhatikan. Kalau 1575 berhasil, kita bisa gunain tren berikutnya 1642. 1642 berhasil, bisa kita naikin trennya seperti itu terus ya. Sementara dia memang masih long down trend, jadi harus hati-hati. Nah, teman-teman yang bisa perhatikan adalah nih MNCN ya. MNCN oke nih. Ada resistan 802 berhasil dilewatin. 823 resistan berikutnya targetnya di 840 ya teman-teman. Kemudian Saratoga belum ada, MTDL masih belum ada, IMAS masih di resistan pertama ya, masih belum lewat. Targetnya ada banyak resistan sih, 831, 861, 888. MCS juga belum.
Ini ASA yang tadi sudah, nah ini ERA ya, ERA masih belum berhasil lewati 428, pergerakannya agak tidak menarik saya sekarang. Nah, sahamnya juga sebenarnya sering ada sinyal-sinyal bagus, cuman di resistan ini aja dia masih belum mampu lewat ya, 287 baru pas di situ aja. Kemudian TKIM ini boleh dibilang pergerakannya nggak kemana-mana teman-teman, di situ-situ aja rentang geraknya. Jadi kalau teman-teman mau positioning tetap di supportnya di 38 retracement di sekitar 7180-an. Untuk INKP juga sama, nggak kemana-mana, supportnya di kisaran 88 ya, 8830. Grup LIPO-nya masih belum, kemarin saya sampaikan LPPF aja, tapi kemarin retracement. Nah, kalau kita ngelihat seperti ini, koreksi dia di berapa? Langsung diukur saja. Koreksi dia titik pentingnya 4477 karena lewat dari itu bisa sampai 4150 teman-teman. Yang lainnya nggak ada pergerakan. Grup ayam ya udah sampai di 50 retracement untuk Cepin dan balik arah ya. Kemudian nah ini Java. Ini saya nggak begitu sukanya grup ayam adalah volatilitasnya tinggi. Teman-teman bisa ngelihat candlenya kenceng memang, tapi turunnya juga kenceng. Jadi ini saham tradingan aja ya teman-teman. Nah teman-teman kemudian terkait farmasi teman-teman bisa perhatikan nih untuk KF ini udah 3 hari melanjutkan kenaikannya setelah doji yang tanggal 19 ya. Jadi ketika melihat doji itu teman-teman perhatikan karena bisa jadi ada potensi ya. Terus kemudian AGI ini rebound dari dasar juga. Ini formasi cukup menggeliat juga ya. IRA ya teman-teman. IRA masih ingat ini IRA saya bahas dari berapa hari yang lalu juga nih. IRA sementara resistannya 1160, kemudian targetnya 1211. Kalau kita lihat dalam tren yang lebih besar, oke bisa resistan 1300, target 1627. Kemudian Piva ini juga bagus nih sepertinya. Oh enggak, kita skip aja. Mika ya pergerakan tetap di tempat saja. CRAJ ya begitu sih ya pergerakannya ketika ada konsolidasi lama seperti ini saya sih agak-agak ini karena tipis banget dan lama banget. Rodia teman-teman bisa perhatikan ya. Dia memang cukup lama membosankannya. Coba kita ukur dulu dan ini yang harus diperhatikan adalah naik sehari bisa turun beberapa hari. Ya, harus hati-hati itu. Kemudian yang lainnya nggak ada ya, silo nggak ada. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya. Coba saya bahas beberapa saham yang kemarin-kemarin saya bahas pagi juga. Nah, kita lanjut bahasan Bumi ya teman-teman, Bumi CS. Nah, ini kondisi pergerakan saham Bumi. Kita lihat kemarin ini dalam tren naik ini terus koreksi. Sekarang kalau coba kita lihat dari tren besar dia, Bumi ya, coba kita ukur dulu. Nah, kita lihat reboundnya Bumi ini teman-teman. Nah ini udah sampai di 50 retracement ya. Tapi nggak usah khawatir juga, artinya ya memang dia udah sampai di 50 retracement. Tapi kita lihat setelahnya tuh dia mau seperti apa ya, apakah akan lanjut naik, kalau lanjut naik bagus, bisa juga ada konsolidasi di sini. Yang penting ketika konsolidasi teman-teman kembali mengukur lagi koreksinya sampai di berapa, apakah ada potensi untuk masuk. Kemudian BP hitungannya pelan-pelan cukup oke ya. Ini pelan-pelan memang karena kemarin saya sempat masuk dan akhirnya saya keluar. Karena di sini dia nggak jadi kan ketika ketemu 50 retracement ini juga sudah hampir sampai di 50 retracement lagi. Untuk ABMM ini cukup terjaga di 38 retracement harganya. Kuncinya di 3992 kalau dia jebol potensinya bisa sampai ke 61,8 retracement. Energi Mega Persada sih nggak ada pergerakan, dia ketemu resistan sekarang. WRMS teman-teman ya dalam tren naiknya, ini tren yang paling kecil udah nggak saya perlukan, saya hapus. Dalam tren naiknya teman-teman ini dia sudah hampir sampai di 50 retracement nih berdekatan juga dengan MA 200 ya. BRMS nah, kita bisa lihat kalau dalam
tren koreksinya. Ini koreksinya dia memang udah ekstrim ya, sampai ke weekly-nya. Ini 0 sampai 38 retracement sudah dilewatin 50. Memang dia break dari 38 retracement. Dia break dari 38 retracement di sini. Maka targetnya ke 61. Kecape malah overshoot segini, tapi sekarang dia udah mulai rebound dari 61. Sehingga sementara targetnya dia ke 228 ya, teman-teman. Kemudian Raja kemarin kan saya bahas juga. Raja belum ada pergerakan kemana-mana. BSSR juga masih belum. Nah ini Dewa ya teman-teman. Dewa dalam tren yang saya analisa ini, dia saat ini ada resistan di 38 retracement di 70, targetnya sementara 74 ya. Nah kemudian Jcon ini volatilitas cukup tinggi. Saya kemarin masuk tapi saya keluar lagi ya. Seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman, begitu aja yang bisa saya sampaikan market update pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua.